Indonesia mengguncang Catalunya. Akhir pekan di sirkuit Catalunya, Spanyol, menjadi saksi sejarah baru bagi dunia balap Indonesia. Dua pembalap muda, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, menciptakan euforia di Eropa. Dari podok hingga pit lane, seluruh mata tertuju pada dua nama ini. Reporter kami mencatat, atmosfer di sirkuit benar-benar berubah sejak bendera merah putih kembali berkibar di lintasan yang selama ini dikuasai rider Spanyol dan Italia. Momen ini bukan sekedar kemenangan, tapi simbol dominasi baru dari Asia Tenggara. Veda tampil di kelas Junior GP, tempat para calon bintang Moto3 menimba pengalaman. Sementara Ramadipa bertarung di European Talent Cup, kelas penggemblengan mental bagi talenta muda Eropa. Hasilnya, Indonesia mencatatkan prestasi luar biasa. Ramadipa menjuarai race setelah start dari posisi ke-24 dan Veda tampil konsisten di dua race Junior GP dengan gaya balap yang kian matang. Dunia mulai menatap Indonesia sebagai kekuatan baru. Performa Veda, konsistensi yang tak tergoyahkan. Sejak sesi latihan pertama, Veda Ega Pratama menunjukkan ketenangan luar biasa. Di free practice 1, ia menempati posisi ke-15, angka yang bagi sebagian pembalap mungkin mengecewakan, tapi bagi Veda, itu hanyalah titik awal analisis. Ia dan timnya segera membaca data telemetri, memperbaiki setup motor, dan hasilnya terlihat di sesi berikutnya. Di pre-practice kedua, Veda naik ke posisi ketiga dengan catatan waktu yang hanya terpaut 0,2 detik dari pemimpin sesi. Dalam praktis ketiga, ia menutup dengan posisi ke-6, stabil dan cepat. Hasil kualifikasi membawanya start dari posisi kelima di tengah barisan pembalap elit seperti Brian Uriarte, Marco Morelli, dan Joel Esteban. Cukup solid untuk bersaing di barisan depan, ujarnya usai kualifikasi. Keyakinannya terbukti karena meski tak podium di race 1, performanya stabil dan terus meningkat, menunjukkan kesiapan menuju level Moto3. Ramadipa, hukuman yang menyulut api juara. Sementara itu, Muhammad Kiandra Ramadipa justru memulai balapan dengan kondisi tak menguntungkan. Ia dihukum start dari posisi ke-24 akibat pelanggaran kecepatan lambat di sesi kualifikasi. Namun, bukannya menurunkan moral, hukuman itu malah menjadi bensin bagi semangat juangnya. Sejak lap pertama, Ramadipa langsung tancap gas, menyalip satu demi satu lawan seperti memiliki tenaga ekstra. Dalam 8 lap pertama saja, ia sudah naik ke posisi 10 besar. Strateginya sederhana tapi efektif, tetap sabar di tikungan, agresif di trek lurus, dan memanfaatkan slipstream di sektor 4. Ketika banyak pembalap tergelincir akibat tekanan suhu ban, Ramadipa justru menjaga ritme. Lap demi lap, catatan waktunya stabil, bahkan lebih cepat dari grup depan. Inilah mental juara yang jarang dimiliki pembalap muda. Bukan soal seberapa cepat kamu memulai, tapi seberapa keras kamu bertahan. Race 1 Junior GP, perang di barisan depan. Race pertama Junior GP Catalunya menjadi tontonan penuh adrenalin. Veda memulai dari grid kelima, langsung naik ke posisi 4 setelah start yang sempurna. Namun, di tikungan pertama, ia harus bersaing sengit dengan Brian Uriarte dan Joel Esteban yang menekan dari dalam. Persaingan makin ketat di lap kedua ketika grup terdepan terbentuk. Morelli, Uriarte, Salmela, O'Gorman, Joan, dan Veda sendiri. Dalam kecepatan 220 km per jam, jarak antar pembalap hanya beberapa meter. Di tengah tekanan, O'Gorman hampir terjatuh, namun berhasil menyelamatkan diri, momen yang mengubah dinamika balapan. Veda sempat turun ke posisi 7, tapi perlahan kembali menyalip, bahkan hampir menembus 5 besar. Hingga lap terakhir, pertarungan tetap intens, dan Veda finish ke-6. Tak podium, tapi data telemetri menunjukkan konsistensi kecepatan rata-rata terbaik keempat sepanjang balapan, indikasi bahwa pace-nya sudah setara pembalap top. Race 2 Junior GP, ketenangan di tengah kekacauan. Balapan kedua berlangsung lebih menegangkan. Veda start dengan sangat baik, langsung menempati posisi kedua di belakang Marco Morelli. Namun hanya dalam satu lap, Morelli menciptakan gap hingga 1 detik penuh. Veda mencoba menjaga ritme, tapi tekanan dari Brian Uriarte dan Hakim Danis membuatnya harus bermain aman. Insiden kecil terjadi di lap ke-12 saat Danis menyalip terlalu agresif, hampir membuat keduanya keluar lintasan.
Veda kehilangan posisi dan turun ke urutan 9. Namun, seperti biasa, ia bangkit perlahan. Dalam 7 lap tersisa, ia kembali ke posisi 8 sebelum balapan dihentikan akibat kecelakaan keras antara Adrian Kurkes dan Hakim Danis di trek lurus. Red flag dikibarkan dan hasil akhir ditentukan dari lap sebelumnya. Veda finish ke-8. Meski tak podium, penampilannya dinilai matang dan disiplin, dua hal yang sangat dihargai di dunia balap profesional. Kemenangan Ramadipa, duel sengit di garis finish. Balapan European Talent Cup benar-benar mengguncang Catalunya. Setelah start dari posisi ke-24, Ramadipa menyalip 23 pembalap dalam satu race, prestasi langka bahkan di ajang Moto3 sekalipun. 4 lap terakhir jadi puncak drama. Ia menyalip Carlos Cano di tikungan pertama, kehilangan posisi lagi di sektor 2, lalu kembali menyerang di tikungan akhir. Trek lurus terakhir menjadi ajang duel kecepatan murni antara dua pembalap muda paling berbakat di Eropa. Semua orang berdiri, dan hasilnya photo finish. Catatan resmi menunjukkan Ramadipa menang dengan selisih 0,023 detik. Kemenangan ini menandai gelar keduanya di musim debut, membuatnya semakin disegani di pedok. Honda Asia Dream Racing bahkan menyebutnya Rama the Rocket, julukan baru yang menggambarkan gaya balapnya, tenang, cepat, dan tajam di saat menentukan. Data teknis, Indonesia naik level. Secara teknis, dua pembalap muda Indonesia ini menunjukkan peningkatan luar biasa. Veda mencatat top speed 224 km per jam di sektor 3, sementara Ramadipa mencatat average lap time 155,423, terbaik kedua sepanjang akhir pekan. Data menunjukkan kemampuan adaptasi mereka terhadap kondisi lintasan yang kompleks di Catalunya, dengan perubahan temperatur dan tekanan angin cukup ekstrim. Engineer Honda Asia Dream Racing dan tim Rookies GP bahkan memuji kemampuan mereka membaca grip ban dan menjaga konsistensi dalam long run, hal yang jarang dimiliki pembalap muda di bawah usia 18 tahun. Dengan data ini, banyak analis Eropa mulai membicarakan potensi Indonesia sebagai rising nation di dunia balap motor, selevel dengan Jepang atau Spanyol pada masa awal Moto3. Analisis reporter, mental baja dua pembalap muda. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan dua pembalap ini sejak Asia Talent Cup, saya melihat perbedaan mencolok di Catalunya 2025. Kedewasaan. Veda dan Ramadipa bukan hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga strategi dan ketenangan. Di tengah tekanan puluhan pembalap Eropa, mereka tak panik. Veda fokus menjaga ritme, sementara Ramadipa tahu kapan harus menyerang. Kedua pembalap ini juga punya kesamaan, kedisiplinan. Tak heran jika tim-tim besar Moto3 dan Moto2 mulai melirik mereka. Bahkan, beberapa pengamat Spanyol menyebut jika mereka terus konsisten, MotoGP tinggal menunggu waktu. Dari sisi psikologis, keduanya sudah menunjukkan mental baja, bukan sekedar pembalap cepat, tapi pembalap yang siap menjadi juara dunia. Dampak di dunia balap, Indonesia jadi pusat perhatian. Usai race, media Eropa ramai memberitakan dua talenta muda ini. Indonesia Rising, tulis salah satu headline dari Moto Racing Espanya. Dunia mulai sadar, Asia Tenggara kini bukan sekedar pasar, tapi juga sumber pembalap potensial. Sponsor besar mulai melirik. Beberapa brand asal Jepang dan Eropa bahkan tertarik mendukung program pengembangan talenta Indonesia. Dorna Sports, penyelenggara resmi MotoGP, juga memberi sinyal positif terhadap kemajuan pembalap Indonesia di ajang Junior GP. Dalam wawancara resmi, perwakilan Dorna menyebut, "Kami tak menyangka perkembangan mereka secepat ini." Ini artinya, jalan menuju Moto3 dan bahkan Moto2 kini terbuka lebar untuk anak bangsa. Penutup, Indonesia siap menguasai dunia balap. Akhir pekan di Catalunya bukan sekedar soal kemenangan atau podium, ini adalah momen simbolis. Veda dan Ramadipa menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan yang tepat, anak bangsa bisa menembus tembok dominasi Eropa. Dari Gunung Kidul hingga Jakarta, dari garasi kecil hingga panggung dunia, cerita dua pembalap ini adalah inspirasi nyata. Dunia kini tahu, Indonesia bukan hanya penggemar MotoGP, tapi juga pencetak bintang. Dan siapa tahu, mungkin beberapa tahun lagi, lagu Indonesia Raya akan berkumandang di podium Moto3 atau bahkan MotoGP. Sebuah mimpi yang kini mulai nyata, dimulai dari Catalunya, sirkuit yang menjadi saksi lahirnya dua legenda muda, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa.
Indonesia, dan siap menguasai dunia balap.